Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua tahanan yang kabur dari Polres Merauke diringkus polisi. Jenazah korban penembakan KKB di Puncak Jaya dibawa ke Jayapura. Ratusan kapal penangkap ikan terpaksa berlabuh di Pelabuhan Perikanan Merauke karena cuaca buruk. Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Sentral Mimika kembali naik. Walaupun tidak signifikan, namun pedagang khawatir harga akan terus naik. Saat ini harga bawang merah dan bawang putih per kilonya Rp60.000, naik dari Rp20.000 dari harga sebelumnya. Saat ini bawang merah dan putih sebagian besar masih didatangkan dari luar Mimika, seperti dari Pulau Bima. Ini tuh masih tetap mahal. Sekarang masih kita ajar 60. Pengambilannya itu 53, 53. Kita ambil karungan itu 63 kita. Tidak ada untung kalau bawang merah kita jual. Bawang putih sama aja? Sama. Jika kedua jenis bahan pokok ini terlambat pemasokannya, maka stok di pasaran berkurang dan otomatis memicu kenaikan harga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini pasar sentral tidak elok dilihat. Sampah mengotori pasar ini dan menimbulkan bau yang menyengat dari parit yang penuh sampah. Pemandangan seperti ini sudah sering terlihat dan pedagang serta pembeli sepertinya sudah memakluminya. Di Sperindak Kabupaten Mimika, bersama PUPR mengerahkan satu alat berat guna membersihkan parit yang berada di pasar sentral. Saluran pembuangan rupanya tertutup sehingga air kotor tertampung di satu tempat. Hal ini sudah terjadi setiap tahun, padahal pemerintah sudah menyediakan tempat sampah untuk pedagang dan warga. Sebenarnya ini yang saluran ini bukan baru ini kita lakukan, hampir setiap tahun, tetapi kondisinya begini. Padahal kita sudah sampaikan juga kepada para pedagang, sudah tegur mereka bahwa tempat sampah itu sudah disediakan, tetapi ya kondisinya seperti ini. Jadi dengan berbagai karakter masyarakat pedagang kita yang ada di pasar ini, ya tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Padahal untuk kepentingannya mereka juga. Kalau contoh saja, pasar ini dia banjir tidak bisa difungsikan, siapa yang rugi? Bukan hanya pemerintah, tetapi mereka juga sebenarnya. Tetapi hal itu mereka tidak sadari hal itu, bahwa dampak untuk jangka panjangnya ke depan kalau kita tidak sama-sama untuk berkolaborasi dalam menangani sampah ini tidak akan bisa berhasil. Tingkat kesadaran dari masyarakat tidak hanya di pasar, tetapi seluruh kota Timika ini, itu harapannya kita semua, bahwa sampah bisa tertangani dengan baik ketika kita sama-sama berkolaborasi. Pemkab berharap pedagang dan warga bersama-sama menjaga dan tidak membuang sampah sembarangan, karena jika hujan turun bisa menyebabkan banjir di pasar. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua terus melakukan pengawasan serta pengujian sampel di Laboratorium Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Kota Raja, Kota Jayapura. BBKHIT Papua pada tahun 2024 telah melakukan pengujian sebanyak 9.743 kali, baik dari komoditas hewan, ikan, maupun tumbuhan. Komoditas yang paling sering dilakukan pengujian adalah produk olahan, ayam, babi, daging sapi, sirih, pinang, sayuran segar, vanili kering, dan beras. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai metode, tentunya dengan kelengkapan uji yang memadai dan tidak membutuhkan waktu lama. Laboratorium kita adalah salah satu juga melakukan pemantauan. Ketika kita melakukan pemantauan, ditemukan adanya HPHK seperti itu,
yaitu ASF, American Swine Fever itu. Jadi setelah kita temukan, kita konfirmasi ke Dinas Peternakan setempat untuk dilakukan mitigasi resiko namanya. Jadi ketika mitigasi risiko, setiap pemasukan yang masuk di border kita tempat pemasukan dan pengeluaran, itu kita lakukan mitigasi risiko. Yang kedua, kita lakukan di kandang-kandang pemilik ternak, kita lakukan disinfektan namanya, penyemprotan disinfektan. Jadi itu fungsi kami melakukan mitigasi risiko untuk hama penyakit hewan. Yang kedua yang kita temukan adalah cendawan di kedelai. Ketika pemasukan dari luar, kita temukan ada semacam OPTK yang ditemukan di kedelai, yaitu cendawan. Dan itu kita lakukan mitigasi, kita lakukan terus melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa ini masih aman untuk dikonsumsi. Pada tahun 2024, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua menemukan adanya penyakit virus babi Afrika di Kabupaten Jayapura. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua kemudian menindaklanjuti temuan virus bersama Dinas Pertanian Papua dengan melakukan pencegahan penularan virus, salah satunya menyemprot rutin kandang babi menggunakan disinfektan. Dengan adanya revitalisasi laboratorium, proses pengujian untuk komoditas akan lebih cepat. Warga diimbau waspada dan jika menemukan adanya penyakit pada tumbuhan, ikan maupun hewan, segera melapor sehingga tim Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bisa melakukan uji laboratorium. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.